Ya, kita awali informasi pagi hari ini, pemirsa, di mana Hari Raya Idul Fitri ternyata juga menjadi berkah bagi warga non-Muslim yang memiliki usaha pembuatan kue. Ya, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa usaha kue kering milik seorang lansia non-muslim laris manis diburu warga. Semangat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim, namun juga warga non-Muslim yang mempunyai usaha pembuatan kue lebaran, seperti yang dirasakan Mak Gin, warga Jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro. Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalannya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri, ia mengaku menerima ratusan pesanan kue kering. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ini apa aja yang dibantu? Ini semprit, melinjo, kue kering melinjo, kue semprit Garut, mawar, kacang, nastar, sagu keju, kastengel. Kue-kue khas lebaran gitu ya? Ya, Setiap tahun gimana untuk penjualannya? setiap tahun, kalau setiap lebaran banyak. Wirausaha milik warga non-Muslim dalam menjual kue lebaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis, tetapi juga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman yang menjadi identitas serta karakter bangsa Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dede Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Kampar Riau memiliki masjid tua yang syarat sejarah. Ya, Masjid Jami Air Tiris yang sudah berdiri ratusan tahun memiliki keunikan pemirsa, di mana bangunannya terbuat dari kayu dan dibangun tidak menggunakan paku. Selain itu, di dalam bak tempat berwudu terdapat batu alam yang mirip dengan kepala kerbau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Nah, jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko kita masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid itu, dia ambil minyak disiram dibakar ya, habis api itu masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Memasuki H-5 Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik. Ya, pemirsa, pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik dan diperkirakan terjadi lonjakan penumpang. Mengingat hari ini terakhir bagi masyarakat menjelang cuti bersama Lebaran. PT KAI menyebutkan bahwa masih ada 261.000 kursi yang masih tersedia untuk periode keberangkatan tanggal 10 hingga 21 April 2024. Diperkirakan pemirsa puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada tanggal 6 April 2024 dengan 45.000 penumpang dalam satu hari.
Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2024 sudah ada rekan kami Anggita Maura di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Anggita, apakah sudah ada lonjakan penumpang di stasiun Senen pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Memang H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat ini situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah terpantau ramai oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Dan diperkirakan hari ini akan terjadi lonjakan penumpang, mengingat juga bahwa hari ini merupakan hari terakhir para pekerja dan juga sudah memasuki hari libur sekolah. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, ada sebanyak 261.000 lebih tiket kereta api yang tersedia dari Jakarta. Dan untuk saat ini ada sebanyak 37 kereta api yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini. Sementara itu, manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, telah memperkirakan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada 6 April 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 45.000 penumpang. Adapun kota yang saat ini masih menjadi kota tujuan favorit bagi para penumpang di sini yaitu yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan juga Tegal. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Cikal. Anggita, tadi Anda mengatakan sudah mulai terlihat adanya arus mudik, lalu kapan diprediksi menjadi arus puncak mudik untuk warga? Lalu apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KAI apabila nantinya ada penambahan penumpang atau penumpukan penumpang? Sejumlah sopir bus antar provinsi dan antar kota di Terminal Simbuang Mamuju Sulawesi Barat dites urin. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan para pemudik. Untuk menjaga keselamatan pemudik, tim kesehatan Polda Sulbar menggelar tes urin kepada sejumlah sopir bus antar kota dan antar provinsi di Terminal Simbuang Mamuju pada Kamis malam. Dari hasil tes, seluruh sopir bus negatif narkoba. Selain tes urin, juga digelar pemeriksaan kesehatan terhadap sopir dan penumpang bus di terminal. Selama mudik lebaran hingga arus balik, pemeriksaan tes urin akan terus digelar, termasuk membuka posko kesehatan. Kendaraan kami himbau untuk melakukan pemeriksaan karena supaya kita yakinin betul bahwa bis-bis yang berangkat ke antar kota itu dalam keadaan layak jalan. Tapi semua negatif ya Bang? Negatif. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Ya, memang kita harapkan jangan sampai ada. Karena memang kalau awak kendaraan ini kan sangat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, artis Sandra Dewi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah. Setelah diperiksa sekitar 5 jam, pemirsa, Sandra Dewi minta didoakan dalam kasus yang menjerat keluarganya. Didampingi dua kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi hadir di Kejaksaan Agung RI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi yang melibatkan suaminya, Harvey Muiz. Kejagung meminta keterangan Sandra Dewi untuk memilah keterkaitan rekening yang telah diblokir oleh Kejagung beberapa waktu lalu. Dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Setelah diperiksa sekitar 5 jam, istri Harvey Muiz itu tidak berkomentar banyak di hadapan awak media yang mencegatnya. Sementara itu, pemeriksaan artis Sandra Dewi terkait pemblokiran rekening menurut praktisi hukum Zakir Rashidin merupakan bagian dari proses hukum acara pidana.
Dalam hukum acara pidana, Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka jika ditemukan 2 alat bukti yang sah. Jadi sebenarnya siapapun yang terlibat di dalam kasus ini berpotensi menjadi tersangka. Tidak terkecuali istrinya seperti yang disebutkan oleh banyak orang. Tetapi semua itu berpulang pada pembuktian hukumnya. Yaitu penyidik harus mendapatkan 2 alat bukti untuk memastikan bahwa status yang bersangkutan itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tetapi selama tidak ada bukti yang cukup untuk menjerat istri sebagai tersangka, maka penyidik pun juga tidak bisa melakukan itu. Dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, Kejagung RI telah menetapkan 16 tersangka, diantaranya Crazy Rich Harvey Muiz dan Helena Lim. Kasus ini merugikan negara dengan nilai fantastis hingga 271 triliun rupiah dan diduga masih akan terus bertambah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gaya hidup suami Sandra Dewi Harvey Muiz menjadi perbincangan usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi PT Timah. Kerugian lingkungan dalam kasus korupsi itu ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari artis Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Muiz dikenal sebagai pengusaha batubara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November tahun 2016 dan dikaruniai 2 orang anak. Pernikahannya digelar mewah di Disneyland Jepang yang ditaksir menelan biaya hingga miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah, mulai dari rumah mewah, mobil mewah, hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Tidak hanya di dalam negeri, Harvey Muiz dan Sandra Dewi juga memiliki hunian mewah di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri mulai dari Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Harvey juga kerap memberi hadiah mewah kepada istrinya, bahkan baru-baru ini viral Harvey memberi kado ke Sandra Dewi berupa mobil mewah senilai 25 miliar rupiah. Mobil ini nyatanya menjadi salah satu dari 2 mobil yang disita Kejagung RI saat menggeledah rumah mewah Harvey Muiz di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain 2 mobil mewah, petugas juga menyita sejumlah barang elektronik dan dokumen-dokumen terkait kasus ini. Sejumlah rekening Harvey Muiz juga telah diblokir untuk menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Jampitsus Kejagung telah menetapkan 16 orang tersangka kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Selain Harvey Muiz dan Crazy Rich Helena Lim, para tersangka merupakan pengusaha dan juga petinggi perusahaan tambang swasta. Penyidikan dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dan menyeret belasan pengusaha dalam jerat korupsi menunjukkan betapa menggiurkannya bisnis timah ilegal. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka. Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, merupakan tersangka ke-16. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim lebih dulu ditetapkan tersangka dan ditahan Kejagung. Pada 16 Februari lalu, Jamdipsus Kejagung menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Mohtar Riza Fahlevi, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Emil M. Rinda, Direktur Keuangan PT Timah, pengusaha tambang di Pangkalan MB Gunawan dan Suwito Gunawan, serta Direktur Utama CV VIP berinisial Hasan Cihi. Tersangka lainnya adalah Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar, serta pihak swasta lainnya yakni Kwang Yung, Robert Indarto, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Suparta, Reza Ardiansyah, Rosalina, dan Tony Tamsil.
Kejagung masih terus menelusuri aset 16 tersangka. Akibat korupsi tersebut, nilai kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Pemirsa, legislator Komisi 6 DPR mendukung Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tata kelola timah di kawasan IUP PT Timah Tbk pada 2015 hingga 2022. Legislator Komisi 6 DPR RI Herman Hairon memandang kinerja emiten BUMN pertambangan PT Timah Tbk hancur lebur akibat skandal korupsi yang melibatkan mantan pejabat perusahaan. Herman menyebut dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan Direksi PT Timah Tbk Selasa lalu, Direksi PT Timah terlihat tidak siap saat melakukan paparan. Kejagung didorong untuk mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan, termasuk jika terdapat aktor intelektual yang mendalangi kejahatan yang terjadi di lingkungan PT Timah. Herman meyakini kejahatan yang terjadi di PT Timah tidak hanya berhenti pada korupsi, melainkan juga terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya kami meyakini bahwa persoalan PT Timah ataupun korupsi di PT Timah ini juga terkait dengan TPPU. Pasti alirannya sudah kemana-mana. Dengan uang sebesar 200 ataupun valuasi dengan valuasi 271 triliun, ini bukan nilai yang sangat rendah, ini fantastik dan pasti alirannya kemana-mana. Oleh karenanya sudah semestinya menurut saya ini harus memang dijerat oleh pasal terkait dengan TPPU. Nah, kalau ini bisa dilakukan, tentu aparat penegak hukum bisa menjerat siapapun yang terlibat dalam rangkaian kejahatan di kawasan PT Timah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim hukum Prabowo Gibran kembali mengatakan penjelasan tim hukum Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud berisi asumsi. Oto Hasibuan menilai keterangan ahli di persidangan membantah bahwa petunjukan pejabat daerah yang dituduhkan untuk memenangkan Gibran tidak terbukti. Selama ini kan dinarasikan ya bahwa adanya PJ penjabat ya yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ ya penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Pemirsa, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut proses Pilpres Pemilu tidak bisa dipisahkan dari pra-pencoblosan, pencoblosan dan juga pasca pencoblosan. Hal itu membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sempit dalam penghitungan suara di persidangan sengketa Pilpres 2024. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada dua. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak ya argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra pencoblosan, ya, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK. Dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum.
Tim hukum Timnas Amin, Refli Harun, menyatakan semua ahli yang diajukan paslon 02 rontok di persidangan. Hal itu terlihat dari jawaban hakim yang meminta kualitas pembuktian, bukan hanya kuantitas. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu udah tertolak. Tertolak oleh pernyataan hakim MK sendiri di persidangan. Ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah, ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres, MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh paslon 02 ya. Ketua MK Soehartoyo mempertanyakan kurangnya kelengkapan formalitas Edi Hiarij saat hadir di sidang MK. Tidak hanya itu, kuasa hukum Bambang Wijayanto juga keberatan dan mengundurkan diri saat Edi Hiarij hadir memaparkan keterangannya di sidang MK. Untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa, Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, Saudara Muhajir Effendi, Bapak Erlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Tri Risma Harini. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan juga Menko PMK Muhajir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhajir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI tidak membahas hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu saat menutup masa sidang 4 2024. Bahkan Ketua DPR pun hanya menggelengkan kepala saat ditanya media terkait hak angket. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 belum juga terwujud. Bahkan hingga Dewan Perwakilan Rakyat menutup masa sidang 4 tahun 2024, sejumlah fraksi partai politik yang berencana menggulirkan hak angket tak lagi bersuara. Begitupun dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan hanya geleng-geleng kepala saat ditanya awak media mengenai nasib hak angket tersebut. Bisa dijelaskan apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas gitu. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Kalau yang hak angket Mbak? Hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan saat itu PDIP mengaku telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku telah berkoordinasi dengan Timnas Amin. Namun Timnas Amin masih menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket lantaran PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi tanggapan soal rekonsiliasi dengan kubu Paslon 2 pasca pertemuannya dengan Ketua TKN Prabowo Gibran Roselani saat berbuka puasa bersama beberapa waktu lalu. Saat konferensi pers pemirsa, Puan juga ditanya soal keanggotaan Jokowi di PDIP. Ini kan bulan Ramadan, bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi. Dalam rangka bulan Ramadan bersilaturahmi, apalagi banyak sekali acaranya itu acara tadarusan, acaranya acara khataman Quran, acaranya bukan hanya sekedar makan-makan silaturahmi saja. Jadi sebagai sahabat, sebagai teman, silaturahmi itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak dilakukan, apalagi di bulan Ramadan. Apakah akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, Mbak? Insya Allah selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapapun, insya Allah. Sedikit soal isu politik ya Mbak, ini kan Pak Hasto kemarin sempat menyenggol kembali Pak Presiden Jokowi yang dimana katanya Pak Presiden pengen ngambil kursi juga di PDIP. Ini sebenarnya kondisi ataupun keanggotaan Pak Jokowi di PDIP sendiri seperti apa sih Bu? Dikit aja Bu. Oke, terima kasih Bu Puan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Atani, ada rekan saya Cika Multazam, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini terkait dengan H-6 Lebaran, lalu lintas di Tol Cikampek Utama ramai lancar. Ya, diprediksi puncak mudik akan terjadi mulai hari ini.
Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara dan oleh arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meski demikian, data Jasa Marga menunjukkan adanya kenaikan volume kendaraan sebanyak 8.000 kendaraan sejak tanggal 3 April 2024 hingga pada Kamis malam. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama mulai hari ini. Sementara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, pemirsa, mulai terlihat lonjakan penumpang. Tercatat Kamis kemarin sebanyak 3.408 penumpang dengan 369 armada bus yang berangkat. Angka tersebut meningkat dibandingkan satu hari sebelumnya, hanya 2.153 pemudik dengan 329 bus. Puncak arus mudik penumpang di Pulau Gebang diprediksi terjadi pada hari ini dan juga Sabtu besok. Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, kebanyakan dari mereka sengaja mudik lebih awal. Mengingat jika mudik saat peak season akan terjadi kepadatan penumpang. Tidak hanya para pemudik domestik, pemudik yang bekerja di luar negeri juga memilih kembali ke tanah air lebih awal untuk berkumpul bersama keluarga. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak, Banten terpantau masih normal. Ya, PT ASDP Merak memprediksi lonjakan kendaraan pemudik akan terjadi di 3 hari menjelang Lebaran. Meski demikian, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada puncak arus mudik nanti, ASDP Merak menyiapkan 2 jalur penyeberangan. Di antaranya Pelabuhan Ciwandan dan dikhususkan untuk kendaraan bermotor dan Pelabuhan Banjarnegara yang dikhususkan untuk truk besar pengangkut logistik. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Dan sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Zulhilmi terlebih dahulu, ini ada di jalur Gentong. Hilmi, apakah sudah ada lonjakan kendaraan di sana? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal dan juga pemirsa. Jika dibandingkan pada Kamis malam kemarin, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi ini memang sudah terpantau ramai, baik itu dari kendaraan mobil dan juga sepeda motor. Kami akan mencoba memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini yang memang sejak Jumat dini hari tadi sudah mulai diramaikan oleh para pengendara baik itu mobil dan juga motor yang berasal dari Jakarta dan juga dari kawasan Bandung. Hal itu terpantau dari sejumlah plat nomor dari mobil maupun motor yang melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, di mana untuk kendaraan berplat B, yakni berasal dari Jakarta, dan juga berplat B yang berasal dari Bandung ini memang sudah mulai memasuki kawasan Lingkar Gentong untuk nantinya memasuki kawasan Tasikmalaya dan juga hingga ke Jawa Tengah. Dan memang untuk puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 ini diprediksi akan terjadi pada Jumat hari ini, namun puncaknya nantinya akan diprediksi pada sore hingga malam hari, karena memang untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini
memang merupakan akhir pekan terakhir di bulan Ramadan dan memang untuk para pekerja ini sudah mendapatkan cuti nasional. Dan memang untuk puncak arus mudik Lebaran 2024 di kawasan jalur selatan ini memang akan diprediksi pada Senin mendatang, di mana nantinya jalur selatan ini diprediksi akan terjadi kepadatan, di mana dapat kami sampaikan terdapat beberapa titik-titik yang bisa menjadi pusat dari kepadatan di jalur selatan ini, diantaranya yakni di Pasar Limbangan, kemudian di Pasar Lewo, dan juga di Pasar Malangbong. Ketiga pasar ini memang diprediksi akan menjadi titik kemacetan, khususnya untuk Pasar Malangbong yang memang terdapat pertigaan yang baik itu dari arah Bandung menuju Garut ataupun menuju Tasikmalaya. Sementara itu semalam Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono mengatakan bahwa pihaknya telah siap untuk menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2024 ini, di mana kepolisian memang sudah menyebar di beberapa titik-titik pos di sepanjang jalur selatan ini. Kemudian kepolisian dan juga tim gabungan memang sudah menyiapkan beberapa rest area untuk para pengemudi nantinya beristirahat, baik itu melaksanakan buka puasa bersama ataupun melaksanakan sahur. Dan memang tadi kami juga memantau pada Jumat ini hari tadi sejumlah pengendara baik itu mobil dan juga motor berhenti sejenak di sejumlah rest area maupun di rumah makan yang memang saat ini masih buka maksud kami, dan para pengemudi tersebut melakukan sahur. Dan kemudian baru saja kami memantau sejumlah pengendara yang memang melaksanakan sahur tadi sudah melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Sementara itu Kapolres Tasikmalaya Kota juga mengimbau kepada pengendara yang akan melewati jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong ini untuk berhati-hati, karena memang kontur dari jalur Lingkar Gentong ini sedikit curam dan juga berliku, terlebih ketika saat hujan tiba, dan maka para pengendara baik itu mobil dan juga motor diharapkan hati-hati dan berkendara dalam keadaan prima. Demikian Cikal dan Yasmin. Baik, kita akan menuju ke rekan Salam Rahmat ya, Yasmin dan pemirsa di Pelabuhan Merak. Ya, Salam, bagaimana situasi di sana? Kalau saya lihat di belakang Anda ini hujan, sebenarnya situasi umumnya seperti apa di sana? Ya, baik, selamat pagi Cikal, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini sudah mulai terlihat adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, atau juga ini bisa dibilang cukup padat antrian kendaraan di Pelabuhan Merak ini untuk kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudiknya. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini sejatinya sudah mulai terjadi atau juga sudah mulai terlihat sejak pukul 11 malam hari tadi. Karena dari informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP maupun juga dari Pelindo, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa hari ini memang terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan dan diprediksi jumlahnya terus meningkat, mengingat untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak sendiri ini akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, atau sekiranya pada hari esok dan juga hari lusa. Di mana berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, memang terlihat di layar kaca saat ini kondisinya di Pelabuhan Merak saat ini sedang hujan yang cukup seperti itu, di mana untuk para penumpang ataupun juga calon pemudik ini masih berada di dalam mobilnya masing-masing untuk juga beristirahat sejenak, mengingat dari sejumlah pemudik ini bahwasanya mereka memang mengaku untuk kendaraan yang mereka kendarai begitu ini sudah mengantri sejak pukul 2 pagi hari tadi, dan memang untuk saat ini dari para calon pemudik ini hendak menunggu kapal keberangkatan yang nantinya akan mengangkut mereka untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Di mana dapat kami informasikan juga bahwasanya ini memang kondisi saat ini di Pelabuhan Merak ini memang cukup beragam dan juga cukup variatif begitu, di mana kondisinya memang sesekali terlihat memang cuacanya cukup panas dan juga sesekali juga terlihat yang cukup deras di tempat
kami melaporkan saat ini. Yang bahkan juga Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, khususnya plat B asal Jakarta. Dan memang untuk tren peningkatan jumlah volume kendaraan sendiri ini memang akan terjadi pada selesai dari buka puasa hingga menjelang sahur, dan mereka memang sengaja untuk memilih keberangkatannya lebih awal untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman dan juga bisa terhindar begitu dari kemacetan yang memang seringkali terjadi di Pelabuhan Merak saat ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang dari sejumlah calon penumpang ini memang mengaku bahwasanya mereka memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari untuk menghindari panas atau juga teriknya matahari di Pelabuhan Merak yang memang dari kami informasikan dan juga kami pantau selama 2 hari ke belakang, ini memang kondisi di Pelabuhan Merak cukup panas ketika siang hari, dan memang ketika malam harinya ini seringkali terjadi hujan yang cukup deras. Dan dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya di Pelabuhan Merak sendiri ini juga menambah beragam fasilitas yang memang disediakan oleh pihak ASDP maupun juga dari Kementerian Perhubungan, di mana ada penambahan sejumlah CCTV atau juga kamera pemantau yang jumlahnya ini bahkan mencapai 146 yang tersebar di sejumlah dermaga, termasuk juga di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak di tempat kami melaporkan saat ini, yang memang kondisinya ini ada beragam tempat-tempat atau juga spot-spot yang memang ditambahkan untuk kamera pemantau atau juga kamera CCTV tersebut untuk menghindari adanya aksi kejahatan yang dicurigai akan terjadi di Pelabuhan Merak saat ini. Dan untuk mengurai kemacetan, rencananya juga dari pihak ASDP atau juga dari Kementerian Perhubungan ini akan menambah ataupun juga memberlakukan dari adanya delaying system di Pelabuhan Merak saat ini. Cikal, Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, dan tadi sebelumnya ada Muhammad Suhilmi dari kawasan Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini berbagai cara dilakukan perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman, tak hanya dengan sepeda motor atau angkutan umum saja, namun juga dengan menggoes sepeda. Di tengah deru mesin dan laju cepat kendaraan bermotor di jalur Pantura Cirebon, Warsito tetap semangat mengayuh sepeda gunungnya. Pria berusia 50 tahun itu memilih mudik dengan menggoes sepeda kesayangannya seorang diri. Warsito berangkat dari Cikampek, Jawa Barat, tujuan kampung halamannya di Purwokerto, Jawa Tengah. Karena kecintaannya terhadap olahraga khususnya goes sepeda, membuat jarak Cikampek Purwokerto ditempuh tanpa terasa. Warsito menjadikan masjid atau SPBU untuk sekedar melepas lelah sekaligus mengecek sepedanya agar tetap dalam kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan. Atos Pak, naik sepeda enak, naik sepeda santai, nggak nongkos. Sehari-hari naik sepeda juga? Sepeda, sehari-hari sepeda. Mudik sebelumnya naik sepeda juga Pak? Iya sepeda terus. Naik sepeda? Sepeda. Dari sana jam berapa? Soalnya jam 6 lah dari sana. 6 sore. Berangkat. Terus kalau capek istirahatnya di mana? Istirahat di masjid, berhenti dulu. Biasanya, Warsito melakukan perjalanan mudik selama 2-4 hari dengan melewati rute Pantura Subang, Indramayu, Cirebon, dan Pantura Brebes sebelum lanjut ke jalur selatan menuju Purwokerto. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyerbu loket tiket mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Nusantara, Kendari. Ya, warga rela antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket kapal cepat gratis tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna. Ratusan warga rela antre berjam-jam demi tiket gratis kapal cepat tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna di loket tiket Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program mudik gratis ini digelar oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan perusahaan pelayaran yakni PT Dharma Indah. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Karena masyarakat kini bisa menghemat pengeluaran di tengah melambungnya harga-harga bahan pokok menjelang Lebaran. Ya, alhamdulillah sangat
membantu buat kami. Masalahnya ini mudiknya mudik gratis membawa rombongan anggota keluarga. Mudik gratis ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 8 April dan 14 April dengan total tiket gratis yang disediakan sebanyak 2.000 tiket. Ini tanggalnya berlaku tanggal 5, 7, 8 sama 14. Total penumpang, total tiket yang disediakan untuk mudik gratis kurang lebih 2.000. Sementara PT Pelayaran Dharma Indah menyediakan 4 kapal untuk angkutan mudik lebaran gratis tahun ini. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk menekan harga pangan yang selalu melonjak jelang Lebaran, operasi sembako murah menjadi angin segar bagi masyarakat. Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta membagikan 17.000 paket sembako murah di Kodam Jayakarta, Jakarta. 17.000 lebih paket sembako akan didistribusikan hingga tanggal 6 April. Paket sembako akan didistribusikan kepada anggota TNI Polri di DKI Jakarta dan kepada 44 kecamatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pasar sembako murah merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa harga sembako pada hari besar seharusnya stabil dan tidak mengalami kenaikan. Sudah disebutkan oleh Pak Panglima bahwa menyebar sembako murah, berharap bahwa harga-harga pada saat Hari Raya Idul Fitri tidak akan terlalu melonjak tinggi, tetapi harus dalam koridor masih rasional. Kemudahan menerima kredit kendaraan bermotor justru disalahgunakan para debitur nakal yang mengalihkan kendaraan yang masih dalam kredit ke pihak lain atau take over kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Seperti yang dilakukan oleh salah satu nasabah MNC Finance. Nasabah yang berasal dari kota Cirebon mengalihkan objek jaminan fidusia berupa mobil kepada orang lain. Pengalihan objek jaminan fidusia melanggar ketentuan Undang-Undang Fidusia dan penadah barang diancam dengan pasal 480 KUHP. Awalnya ini debitur cabang kita di Cirebon, cabangnya MNC Finance melakukan penggadaian atau penjualan satu unit mobil Terios yang mana mobil itu merupakan objek jaminan fidusia di MNC Finance. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi karena proses pengalihan objek jaminan fidusia bisa dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya ini solusi ini juga nggak susah ya. Karena konsumen tinggal lapor aja ke pihak finance yang memberikan kredit. Nah itu kan bisa di take over secara resmi dan konsumen juga lepas dari tanggung jawab itu. Dan itu biasa dan sering dilakukan oleh pihak-pihak konsumen yang memang mau tahu dan taat aturan ya. MNC Finance meminta kepada nasabah untuk mendatangi kantor terdekat jika ada keinginan take over kredit secara resmi dan tidak bertentangan dengan hukum. Dari Jakarta, Moharlin Ainus melaporkan.